Buka nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada malam hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai resume ejaan yang disempurnakan. Kepada presentator dipersilahkan. Apa bisa di next slide? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan presentasi dari kelompok B1. Untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang yang pertama yaitu penggunaan huruf, yang kedua penulisan kata, dan yang ketiga penggunaan tanda baca. Next. Penggunaan huruf. Pada huruf kapital, yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Yang ketiga, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Yang keempat, huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus. Dan yang terakhir, huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan van, kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas dari. Next. Di sini ditunjukkan huruf-huruf abjad. Pada tabel ini ada terdiri dari huruf kapital, huruf non-kapital, nama, dan juga ucapan. Next. Penggunaan huruf vokal. Pada huruf vokal, ini yang berbunyi A, I, U, E, O. Contoh posisi awalnya dan juga contoh posisi tengah, juga contoh posisi akhir seperti pada tabel berikut. Pada penggunaan huruf gabungan huruf vokal, yang pertama itu ada monoftong. Monoftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal EU yang dilafalkan E. Yang kedua yaitu diftong. Diftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI.
Next. Gabungan huruf konsonan. Pada gabungan huruf konsonan dicontohkan pada tabel berikut, yaitu gabungan huruf konsonan dari KH. Contoh posisi awalnya itu khusus, contoh posisi tengahnya akhir, dan contoh posisi akhirnya itu ada tarik. Selanjutnya bisa dibaca pada tabel. Penggunaan huruf konsonan huruf konsonan ini terdiri dari B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Seperti contoh pada tabel berikut. Untuk presentasi berikutnya saya serahkan kepada teman-teman yang lain, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya ambil alih penggunaan huruf-huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan nama daftar pustaka. Huruf miring digunakan untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Selanjutnya huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Next. Penggunaan kata dasar. Kantor, pergi, ramai, sangat. Penggunaan kata. Kata berimbuhan. Kata yang mendapat imbuhan awalan, sisipan. Awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan imbuhannya. Kata yang mendapat bentuk terikat ditulis serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu. Kata yang diawali huruf kapital dan mendapat bentuk terikat dirangkaian dengan tanda huruf, tanda hubung seperti yang tercantum di dalam PPT. Kata yang ditulis dengan huruf miring dan mendapat bentuk terikat dirangkai dengan tanda hubung. Bentuk terikat, maha, dan kata dasar atau kata berimbuhan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital sebagai pengkhususan. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Selanjutnya gabungan kata. Unsur gabungan kata termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Gabungan kata yang hanya mendapat awalan atau akhiran ditulis terpisah. Gabungan kata berikut ditulis serangkai. Selanjutnya, pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut.
Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemanggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Monoftok EU tidak dipenggal. Diftok AI, AU, EI, dan OI tidak dipenggal. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, di antara dua huruf vokal, pemanggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemanggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemanggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Pemenggalan kata pada kalimat atau pada kata berimbuhan dilakukan sebagai berikut. Pemenggalan kata berimbuhan dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pemenggalan pada kata dasar. Pemenggalan kata yang mendapat sisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Jika kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya dapat tergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Nama orang yang terdiri atas dua kata atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara kata tersebut. Singkatan tidak dipenggal. Next. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mari kita berangkat ke kantor. Saya pergi keluar kota dan lain sebagainya. Next. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti berikut ditulis serangkai. Partikel per yang berarti demi, tiap, mulai, atau melalui ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Next. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Singkatan termasuk akronim yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Singkatan yang terdiri atas lebih dari dua huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti dengan tanda titik. Singkatan yang terdiri atas dua huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti tanda titik pada setiap huruf. Next. Angka dan bilangan. Angka Arab dan angka Romawi. Mereka menonton drama itu sampai 3 kali dan lain sebagainya. Next. Kata gantiku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, rumah itu telah kujual, majalah itu boleh kau baca, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan, rumahnya sedang diperbaiki. Next. Kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Next.
Baik, itulah diskusi dari kami mengenai bentuk pengejaan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang ikut turut serta hadir dalam diskusi pada malam hari ini. Sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.